Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan senantiasa dilindungi Allah, diberi kesehatan, diberi maunah, dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kali ini kita akan belajar tentang himmah, semangat. Benarkah kekuatan himmah mampu meraih cita-cita yang diinginkan? Mari kita simak penjelasannya Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus berikut ini. Ikhwani rahimakumullah. Ini mukadimah. Ya mudah-mudahan mukadimahnya jelas apa itu himmah, semangatnya orang-orang soleh. Jadi terkumpulnya keinginan, ya terkumpulnya keinginan, terkumpulnya pikiran, hasrat, gairah, semangat. Itu namanya himmah. Paham? Apa himmah? Himmah semangat apa? Terkumpulnya keinginan, hasrat, gairah, keinginan, semangat untuk sesuatu. Itu namanya himmah. Indonesianya semangat ya, atau gairah. Nah, orang yang semangatnya dunia ya terkumpulnya ya itu dunia saja. Yang semangatnya akhirat terkumpulnya akhirat saja. Bagaimana kekuatan himmah nih? Bagaimana kekuatan semangat? Kita lihat dulu nih ya. Orang yang semangatnya dunia. Dunia dulu, yang semangatnya dunia. Orang yang semangatnya dunia itu yang nggak mungkin jadi mungkin kok. Contoh, berenang di kolam renang sepanjang 15 meter, di dalamnya penuh dengan buaya yang lapar selama 7 minggu. Berani enggak? Enggak berani. Betul kan? Enggak berani. Kalau di tepi kolam sana ada uang 3 triliun, kemudian yang punya itu gadis cantik jelita. Saya mau nanya mas, mulai mikir atau enggak mikir? Mulai mikir. Betul. Terus gadis tadi megang selembar cek 3 triliun sambil ngomong, untukmu hartaku dan diriku. Kalau engkau sampai ke sini, saya mau nanya, mulai mikir atau mulai jalan maju? Mulai jalan maju. Nah ini proses mikir, jalan maju ini lagi ngumpulkan semangat, betul kan? Begitu semangatnya terfokuskan, semangatnya fokus, duit wedok. Semangatnya fokus gitu, semangat fokus, nyebur dia, biur, gak ingat ada buaya itu. Betul kan? Yang dia pikir cuman gimana secepat mungkin sampai ke tepi. Dan dalam banyak kasus sampai itu orang seperti itu. Sampai ke tepi. Kenapa sampai? Semangatnya menyampaikan dia pada tujuannya. Paham maksud saya? Nah sekarang ini dalam urusan dunia banyak orang gagal kenapa? Karena gak punya semangat. Cuman cita-cita. Saya punya cita-cita beli rumah harga 500 juta, cita-cita saya, cita-cita tok, ngelamun tuh namanya mas. Beda kalau orang punya semangat, mau beli rumah harga 500 juta, ini dunia ya, kita nggak bicara akhirat dulu ya, dunia. Mau beli rumah harga 500 juta, semangat, maka dia langsung set Google, rumah harga 500 juta, keluar, se-Indonesia mau tuh daftarin. Kemudian dia kecilkan pencariannya, near me, yang dekat sama saya ini wilayahnya,
muncul. Mungkin ada 20 rumah. 20 rumah dia seleksi lagi. Ini kurang bagus, ini enggak bagus, ini oke nih. Ada 3 rumah yang cocok. Cepret, 3 rumah cocok, alamatnya catat, besoknya samperin. Enggak punya duit. Ini namanya semangat. Enggak punya duit. Sampai depan rumahnya, foto rumahnya, cepret. Iya. Kemudian jadikan DP, rumahku 2 bulan lagi. Keren. Masya Allah. Udah punya rencana dia. Apa? 2 bulan lagi beli rumah. Duit itu kan diempuh. Semangat. Mulai dia programnya jalankan. 1, program doa. Doa, minta doa orang tua, minta doa mertua, minta doa anak, minta doa pasangan hidup, minta doa teman-teman. Jalankan. Kemudian apa? Doa sendiri juga jalankan. Jangan minta doa sama orang, gak pernah doa sendiri. Rajin, doakan saya. Oh, gak tahu dongo deh gini ya. Dia juga doa ini. Baca sholawat nariyah, baca sholawat munjiah, baca, sudah siapkan nih. Doa nomor 1 jalankan. Yang kedua, mulai duitnya 500 juta. Cek dia. Yang bisa dijual apa ya? Motor jual. Apalagi ini? Gelang jual. Kalung jual. Ini jual. Ganti gelang dari emas imitasi. Motor dari harga 20 juta 2 juta. Lumayan kan ya? Nanti dulu dalam rangka ini dapat rumah, maka dia mulai kecilkan dirinya untuk dapat yang besar. Kemudian uang terkumpul, jualanlah dia. Ini enaknya jual beli apa nih ya? Biar dalam 2 bulan bisa jadi 500 juta. Ini mikir yang begini, semangat ini, nanti 2 bulan kepegang itu, tercapai. Kenapa? Fokus hatinya, pikirannya, jiwanya fokus pada apa yang dia inginkan. Orang mau pengen omah 500 juta. Tungakno ya, tolong tungakno. Pengen omah 500 juta. Tungakno ya. Mau mantuk tengak-tenguk. Itu namanya bukan semangat, bukan himmah, tapi ngelamun. Paham? Nah, kekuatan himmah atau semangat ini sudah terbukti. Nanti saya akan terangkan bagaimana semangatnya para wali ya, contoh-contohnya. Nanti masih ada setengah jam lebih dikit. Jangan dihabiskan sekarang. Dalam kitabnya Tathbitul Fuad. Tathbitul Fuad itu kitab yang bukan ditulis oleh Habib Abdullah Haddad, tapi isinya nasihat-nasihat Habib Abdullah Haddad. Nasihat yang beliau sampaikan di pengajian dicatat muridnya. Nama kitabnya Tathbitul Fuad. Nah, Habib Abdullah Haddad pernah mengatakan semangat ini kendaraannya seorang mukmin. Ya, mukmin ini kendaraannya semangat. Jadi kalau ada mukmin nggak punya semangat berarti nggak bisa jalan, dia nggak punya kendaraan kok. Atau jalannya lambat. Lambat. Semangat nih kendaraannya. Dulu pernah ada raja di tanah Arab. Zaman dahulu ini ya, bangsa kita ini kan juga kerajaan-kerajaan toh, ada kerajaan Pajang, ada kerajaan Mataram, ada macam-macam kan. Di Arab juga gitu, banyak kerajaan-kerajaan. Di Cina banyak kerajaan-kerajaan. Dulu kerajaan-kerajaan kecil-kecil ataupun besar. Nah, ada satu kerajaan di Cina tuh yang makmurnya luar biasa, rajanya nggak pernah ganti-ganti. Nggak ada yang gulingkan tuh, aman gitu. Tapi Raja Arab ini heran, kenapa di wilayahnya kok ruwet terus gitu, gak bisa makmur. Maka dia kirim utusan untuk belajar kepada Raja Cina ini. Raja Arab kirim utusan ke Raja Cina untuk belajar. Resep suksesnya di mana? Utusannya datang menyampaikan salamnya rajanya, diterima oleh Raja Cina, kemudian utusan tadi dimasukkan penjara. Bukan dijamu, bukan apa, dimasukkan penjara. Kagetlah utusan ini, resmi loh ini. Ya, ini resmi. Tapi kok saya ditahan nih? Diplomatik, gak boleh seharusnya ditahan kan? Ditahan, dimasukkan penjara. Kemudian pintu penjara dilobangi, lobang. Itu untuk masukkan makanan, mengeluarkan makanan. Persis di depan penjara ada pohon yang besarnya luar biasa. Raja Cina mengatakan, selama pohon itu belum tumbang, engkau akan tetap di penjara. Tapi kalau pohon itu tumbang, engkau bebas dari penjara. Akhirnya mikir nih, orang Arab satu ini mikir, piye ya cara ini? Tapi orang Arab tidak ngomong piye ya.
Kif Allah. Ma ba'ud min hadzal habas abadan illa mikir dia. Mikir-mikir, lah keluar aja nggak bisa. Terus gimana caranya numbangkan? Keluar nggak bisa, gimana caranya numbangkan? Akhirnya dia ngomong, kalau saya nggak keluar, ya, kalau pohon nggak tumbang, saya nggak keluar, nggak ketemu anak bojo ini. Udah selamanya di sini. Maka dengan semangat dia ngomong, saya harus keluar. Pohon itu harus tumbang. Dia pun mepet ke pintu, dari lubang pintu itu dia lihat pohon tadi. Ambruk, ambruk. Tumbang kamu, tumbang, kamu tumbang. Tiap hari dia latih hatinya ngomong gitu, tumbang kamu, tumbang. Ya nggak ambruk, tetap keker. Keker nih pohon kokoh, berdiri kokoh. Suatu hari semangatnya ini terkumpul, ya full. Kalau HP 100% charge-nya itu, full power, fokus betul dia ngomong, pohon tumbang kamu, brek tumbang pohonnya. Raja Cinanya seneng. Dibuka, dikeluarkan kayak hadiah mulia. Loh, lah mana jawaban untuk pesan rajaku? Jawabannya apalah yang kau alami ini jawabannya, sampaikan pada rajamu. Masya Allah, berangkat nih Raja Cina pinter ketemu Raja Arab yang pinter. Ya ketemu utusannya ini. Maka Raja Arab nanya, what happened? Iya, ya kan, what happened? Dijawab sama utusannya, saya di penjara. Terus katanya jawabannya ini cara bebas saya dari penjara. Lah kamu bebasnya bagaimana? Itu ada pohon di depan pintu penjara, kalau pohon itu tumbang baru saya dibebaskan. Kalau nggak tumbang nggak dibebaskan. Nah terus gimana caranya kamu numbangkannya? Ya saya lihat terus, saya fokus, saya mantap-mantapkan pohon ini kudu ambruk tumbang gitu. Akhirnya kemarin itu pas saya fokus betul, saya tujukan pada pohon itu, tumbanglah pohon tadi. Rajanya ngomong, kurang ajar Raja Cina. Luar biasa pinter dia. Loh, bingung ini utusannya. Nah, maklum utusan biasanya kan nggak sepinter rajanya, atau rodok bodoh wajar. Rajanya pinter, utusannya rodok bodoh wajar. Makanya Anda jangan menilai seseorang dari yang diutus. Kadang yang onone kuwi gitu loh. Paham loh? Delalah adanya yaitu. Subhanallah, rajanya jelaskan. Raja Cina itu ngasih pesan sama saya, bagaimana kerajaanmu akan langgeng dan makmur kalau seluruh rakyatmu menginginkan engkau tumbang? Bagaimana engkau akan berdiri kokoh? Enggak mungkin bisa. Baru satu orangmu melihat pohon satu orang dengan semangatnya bisa menumbangkan pohon yang besar. Bagaimana seluruh rakyat dengan semangatnya bisa menumbangkan seorang raja? Jadi kuncinya kalau kau pengen makmur, jadikan hati rakyatmu pada dirimu. Keren. Halo. Jadi keren enggak nih semangat nih? Nah, Anda bisa pakai mindah awan. Rahasia ya, jangan bilang siapa-siapa. Tapi latihan, deleng sik awane pindah. Pindah. Subhanallah pindah di bawah angin. Pindah. Benar itu kalau kita sungguh-sungguh itu bisa itu. Minta sama Allah ya, semua ya biiznillah. Tapi kalau bicara himmah, ini bicara sunnatullah ya, hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati manusia ini bisa menggerakkan jagat raya biiznillah. Sunnatullah itu. Kekuatan manusia. Makanya hati-hati. Pernah di daerah Hadramut sana ada satu orang muridnya seorang ulama. Ini kisah nyata ya, muridnya seorang ulama. Dia cerita sama temennya, dulu waktu saya belum masuk Islam, belum belajar sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW, itu saya bisa menjatuhkan orang cukup dengan melihatnya. Gak mungkin. Bener ini, gak mungkin. Mau praktek? Ayo praktek, buktikan. Resiko kamu yang nanggung. Iya gak apa-apa. Itu kan banyak santri-santri kan, teman sendiri toh ya. Nah, dudingin sendiri. Itu. Blek jatuh. Kepeleset blek jatuh. Orang tadi ngomong, ini dari ilmu saya sebelum saya jadi muslim. Memfokuskan hati toh. Setelah saya belajar sunnah Nabi Muhammad SAW dan belajar Al-Quran, belajar ilmunya para ulama, maka ini hal yang sangat mudah dan sangat kecil. Dengan lewat sunnah-sunnah Rasul bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Makanya ikhwani rahimakumullah, gak usah takut menghadapi dunia, asal engkau ada semangat dalam jiwa.
Jangan takut menghadapi dunia selama ada semangat dalam jiwa. Jiwa itu dalam genggaman kita nih, kalau kita bersemangat, mudah-mudah. Itu kunci loh, bener nih rahasia ini. Cuman kadang orang gak punya cukup keberanian untuk mempercayai hatinya. Repotnya kita nih manusia nggak punya keberanian yang cukup untuk mempercayai hati kita sendiri. Apa ya iso toh? Mosok toh? Mana mungkin? Nggak bisa. Ini nggak bisa percaya sama hatinya sendiri. Kan kebangetan toh. Masa sama dirinya sendiri nggak percaya. Nah, karena justru saya tahu kualitas saya B, maka saya nggak percaya sama diri saya sendiri. Kamu berarti melupakan kualitas yang Allah berikan pada dirimu. Allah menciptakan kamu dengan kualitas yang luar biasa. Maka gunakanlah kualitas yang ada dalam dirimu dari Allah ini dengan semaksimal mungkin. Selama ini kamu tutupi dengan pikiran-pikiranmu sendiri. Dah, episode berikutnya. Gak ada wali kok loyo, gak ada. Wali lembek, terus galau, terus lungleh, saya kehilangan harapan hidup. Tidak ada wali Allah begitu, nggak ada. Wali Allah itu full power ya. Selalu energik dan selalu bersemangat. Kita mulai dulu contohnya dari Anbiya wal Mursalin ya. Contoh yang paling gampang sering kita dengar. Semangat Nabi Musa dalam mendapatkan tambahan ilmu alaihi salam. Nabi Musa itu sudah nabi, sudah rasul, diajak bicara langsung pula oleh Allah Ta'ala. Kurang apa coba? Spol-polan ya. Dengar ada hamba Allah yang statusnya belum jelas. Maksudnya statusnya belum jelas apa? Nabi atau wali belum jelas, masih khilaf ulama. Kalau Nabi Musa kan statusnya udah jelas nih. Ada hamba Allah namanya Khadir atau Khidir alaihi salam yang punya kedudukan yang tinggi. Tapi statusnya entah nabi entah rasul, masih khilaf ulama. Nabi Musa statusnya jelas nih, rasul dan luar biasa nih, kalimullah, diajak bicara oleh Allah Ta'ala. Begitu Allah Ta'ala ngasih tahu ada hambaku yang bernama Khadir lebih alim dari engkau, tinggal di tepi laut. Apakah Nabi Musa ngomong, oh gitu, terima kasih ya Allah informasinya begitu? Oh, Khidir lebih alim dari saya. Subhanallah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Apakah begitu? Enggak. Karena jiwanya ini ilmu, pikirannya ilmu, ya, hasratnya, gairahnya ilmu. Nah, ditambah hasrat, gairah, ya, hasratnya ilmu. Maka begitu dengar ada orang lebih berilmu, enggak kemudian, oh masya Allah, subhanallah, enggak. Di mana? Di mana? Kayak ada orang punya duit banyak, pengen beli rumah, ya pengen beli rumah. Terus ada orang cerita ada rumah bagus di sana lebih bagus dari rumahmu, gitu kan ya? Enggak ngomong subhanallah, neng di tak tuku nih, gitu kan ya? Di mana? Mau saya beli. Nanya di mana? Allah jawab dengan jawaban yang kalau kita yang mendengar males loh. Males kita. Ya di pertemuan dua laut. Di mana pertemuan dua laut ya Allah? Ya susuri aja tepi laut sampai ketemu. Gimana saya menemukannya? Ya nanti kalau ikanmu sudah hidup lagi, yang mati, yang udah mau goreng itu hidup lagi, di situ kamu ketemu. Ini alamat menyenangkan atau penuh dengan ujian ini? Misal ada orang nanya sama Pak Novel nih, Habib, saya mau nanya Masjid Ar-Raudhah itu alamatnya di mana? Ya Anda terbang saja ya dari Kalimantan saja, terbang ke Jakarta, silahkan naik mobil jurusan Solo. Naik mobil jurusan Solo, susuri terus jalan tol ikut sampai nanti kota Solo. Anda putar-putar ya. Kalau di situ hari Jumat ada pengajian ramai, itu Masjid Ar-Raudhah. Untuk gaya titik gitu loh. Itu kira-kira alamatnya nyebelin atau jengkelin tuh? Kalau saya ngasih alamat seperti itu orang nggak mau datang kan ya, nggak mau datang. Nah Nabi Musa dikasih alamat sama Allah Ta'ala, alamatnya jelas, bukan nggak jelas. Susuri tepi laut, jelas kan ya. Cuman kan nunggu ikan hidup lagi ini kan sesuatu yang gak masuk akal loh ya. Iwak mati urip meneh, masuk akal enggak?
Tidak masuk akal, sunnatullahnya nggak jalan itu. Ikan mati sudah digoreng ya, siap makan, hidup lagi. Gimana caranya nih? Caranya gimana? Tapi yang namanya semangatnya Anbiya wal Mursalin, semangatnya dapat ilmu, cari ilmu. Maka dikasih tahu ada guru, caranya begitu ya diikuti, nggak mikir macam-macam. Sampai Nabi Musa, atina ghada'ana qad laqina fi safarina hadza nasaba. Kami jalan ini udah capek, mana makan siangnya Mbak Sini, wahai anak muda, muridnya, muridku mana makan siangnya, capek. Nabi Musa yang gagah perkasa, jalan sampai capek, mau cari ilmu. Jenengan datang ke sini, masya Allah, roti cemepak, air mineral cemepak, alamat jelas, kopi atau teh juga jelas, gitu kok abot. Ini genah iki semangatnya neng di. Ya jangan-jangan semangatnya ya lap-lap tadi. Tapi ternyata semangat lap-lap juga enggak. Nyatanya disiapkan makanan juga enggak semangat. Berarti mungkin jangan-jangan sudah kehilangan gairah. Lungle lemas. Ya naudzubillah min dzalik. Alhamdulillah enggak. Jangan kan semangat nih. Hadir kan? Dari macam-macam nih kan jarang ada yang jauh-jauh nih datang nih. Ada yang naik motor, ada yang satu mobil ikut temennya, ada yang naik kereta. Ya, yang dari luar kota, ada yang naik pesawat, hadir nih. Semangat ya, semangatnya luar biasa. Semangat Nabi Musa ini contoh. Ya, himmahnya, semangatnya dalam cari sama Allah dikasih. Walaupun itu syaratnya nggak masuk akal, ikan hidup sama Allah, ikannya dibuat hidup. Kenapa? Nabi Musa berjalan penuh semangat, nggak peduli syaratnya nggak masuk akal. Sama jenengan tadi mau beli rumah harga 500 juta, nggak punya duit, syaratnya nggak masuk akal, harus ada duit, Anda jual pisang goreng, maka jangan putus asa, jalan terus pisang goreng jadi emas yang digoreng, luar biasa. Paham maksudnya enggak? Itu belajarlah dari Al-Quran. Beb kok saya baru dapat yang model ini ya Beb ya. Kemarin Beb jelaskannya nggak begini, oh lain. Beda waktu, beda masa, beda keadaan, beda ilmu. Betul kan ya? Walaupun suguhannya sama. Paham kan ini tadi mulahadhahnya di mana? Ikan yang mati, yang nggak masuk akal bisa hidup lagi. Karena Nabi Musa mau berjalan, mau menempuh yang Allah tunjukkan, maka Allah jadikan ikan itu hiduplah lagi. Jelas? Dah. Maka untuk membuat sesuatu yang nggak masuk akal ini jadi masuk akal, ya, di situ sama Allah Ta'ala dikasih sunatullahnya. Apa sunatullahnya? Ikan ini kena air. Ikan itu kena air. Air apa? Nah disitulah ada ma'ul hayah, air kehidupan. Siapa kena air ini maka dia akan hidup abadi. Karena itu ada yang menyebutkan Nabi Khidir hidup abadi karena tinggalnya di perairan itu. Rahasia-rahasia. Ojo terus mbok goleki ning ndi ya? Terus kemudian jenengan pergi ke Segoro Kidul, nyusuri Segoro Kidul, air kehidupan, stres mas, stres, mati sih urung ketemu gitu ya. Lain itu yang jalan Nabi, yang jalan Rasul dengan petunjuk ilahi, bukan bisikan-bisikan yang muncul di kepala, di dada, itu tanda-tanda stres. Naudzubillah min dzalik. Yang kedua, kalau Nabi Rasul udah selesai, kita ambil para ulama, para aulia ya, para wali. Mulai dari sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma misalnya, sepupu Nabi. Ketika Nabi wafat SAW, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma masih kecil. Kecil. Tapi beliau sudah didoakan sama Nabi, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah jadikan dia paham agama dan jadikan dia punya ilmu ta'wil. Apa yang dilakukan Sayyidina Abdullah bin Abbas setelah wafatnya Rasulullah SAW? Di situ ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada Zubair bin Awam, banyak sahabat besar yang semuanya ulama. Apakah Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, udah banyak ulama dari kalangan sahabat, cukup, kita cari duit saja? Itu ada temannya sama-sama orang Ansor, ya, orang Ansor ngomong sama Sayyidina Abdullah bin Abbas, udah itu banyak ulama-ulama besar dari kalangan sahabat, kita jadi pedagang saja, kita kerja cari duit. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, enggak, saya akan jadi ulama, saya akan cari ilmu. Semangatnya cari ilmu. Anak kecil ini mendatangi setiap sahabat, yang punya satu hadits didatangi. Kenapa? Karena dulu banyak anak-anak kecil yang enggak mendengar hadits-hadits Nabi Muhammad SAW.
Karena Nabi kadang kan harus pergi ke peperangan, ya, pergi ke suatu wilayah, dan itu berbulan-bulan, kadang 3 bulan, 4 bulan. Nah di sana Rasulullah SAW kan hanya dengan yang ikut bicara ngobrolnya. Nah yang ikut sama Rasulullah dapat nih obrolan cerita-cerita dari Nabi Muhammad SAW, dapat nasihat. Nah yang tinggal di Madinah kan nggak dapat. Nah nanti dapatnya dari yang ikut nanya, waktu Rasulullah sama kamu dapat apa? Makanya hadis itu banyaknya luar biasa. Makanya kita nggak boleh terburu-buru mengatakan, oh hadisnya nggak sahih, oh hadisnya dhaif, oh ini nggak ada hadisnya. Kadang tuh hadis belum ditemukan. Kadang itu yang meriwayatkan mungkin ada di daerah India terpelosok ya. Kemudian suatu hari ketemu, saya pernah mendengar dari fulan, ternyata ada hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena belum semuanya tercatatkan, mayoritas sudah banyak yang tercatatkan. Subhanallah. Sayyidina Abdullah bin Abbas mendatangi sahabat satu demi satu. Sampai ada satu sahabat yang didatangi itu lagi tidur. Sayyidina Abdullah bin Abbas pun tidak mau membangunkan, beliau tidur di emperan rumah orang tersebut. Nunggu sampai orangnya bangun. Saya mau nanya, jenengan pernah enggak datang ke Majlis Ar-Raudhah, pintu gerbang masih ditutup, jenengan tidur di emperan sana? Pernah enggak jenengan ke rumahnya kiai, kiainya bilang lagi istirahat, bangunnya kapan atau keluarnya kapan? Wah Pak Yai sama Habib ini nggak bisa diduga entah keluarnya kapan, karena ternyata kiai sama Habibnya punya pintu belakang, nggak keluar dari depan tapi dari belakang keluar ya. Ternyata keluarnya itu 5 hari lagi, baru akan terima tamu 5 hari lagi. Anda datang jauh-jauh dari Jakarta ke Klaten misalnya, mau ketemu seorang ulama, dibilang 5 hari lagi baru mau terima tamu. Saya mau nanya, marah atau tetap nunggu? Marah atau nunggu? Jangan ngomong nunggu dulu. Cek dulu hatimu. Ini gimana sih ini ulamanya nih? Nggak tahu diri ini, sombong bener. Udah orang susah dari Jakarta naik kereta modal ngutang sampai sini nggak ditemuin, suruh nunggu 5 hari. Gak punya perasaan ini. Masya Allah, orang begini udah gagal nih. Gak punya semangat. Yang punya semangat, walaupun 2 bulan saya akan tunggu di sini. Masya Allah. Nah kalau namanya ulamanya suruh nunggu ya pasti dia jamin makan minum ya dikasih. Yang mau nunggu nih hebat. Sayyidina Abdullah bin Abbas nunggu sampai orangnya keluar dari rumah. Sayyidina Abdullah bin Abbas tidur selimut selendangnya nih. Jadi selimut. Hanya untuk apa? Hanya untuk mendengar satu hadis Nabi Muhammad SAW. Satu. Sahabat yang lain, Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu, dari kota Madinah pergi ke Damaskus, ribuan mil jalan kaki, hanya karena mendengar di sana ada satu sahabat yang pernah mendengar dari Nabi Muhammad SAW satu hadis. Hanya untuk mendapatkan satu hadis jalan ribuan mil, ribuan kilo, sampai di sana dengarkan, kemudian balik ke Madinah. Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu di usia tuanya dari Madinah ke Mesir, karena mendengar ada satu sahabat yang tinggal di Mesir yang pernah dengar satu hadis dari Nabi Muhammad SAW. Berangkat dari Madinah ke Mesir, nemui yang ditemui, selesai gak pakai istirahat, langsung balik ke Madinah. Saya mau nanya, sanggupkah Anda seperti itu? Halo. Kok jadi terdiam semua, kenapa? Kita ini dengan beliau-beliau bedanya tipis atau jauh? Jauh ya, saking jauhnya ada jarak enggak? Enggak ketokan jaraknya. Karena jauhnya luar biasa. Nah, ini semangatnya dalam mencari ilmu itu seperti itu. Ini semangat himmah dalam mencari ilmu. Contoh semangat dalam ibadah. Semangat dalam ibadah. Karena semangatnya itu akhirat ya. Semangatnya akhirat, seperti yang tadi saya sebutkan di awal. Semangatnya akhirat, jadi punya badan yang dibawa ke akhirat. Punya badan dibawa ke akhirat. Di antaranya Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar Al-Jufri rahimahullah. Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar Al-Jufri rahimahullah itu wafat kurun waktu 100 tahun yang lalu. Kurun waktu ya, lebih dari 100 tahun yang lalu. Beliau itu punya wirid, namanya wirid sholat malam. Wirid sholat malam, dari sekian banyak wirid ibadahnya, ada satu wirid sholat malam, baca Al-Quran ada, zikir ada. Tapi wirid sholat malamnya ini menarik. Kenapa?
beliau sholat malam hanya 2 rakaat. Tahajud itu hanya 2 rakaat. Hanya saja rakaat pertama membaca surat Al-Ikhlas 90.000 kali, rakaat kedua khatam Al-Quran. Estiruan. Ada yang ngomong, Beb, gak masuk akal, Beb. Saya hitung tuh waktu untuk baca Al-Ikhlas 1 kali itu sekian, kalau 90.000 kali sekian, padahal tuh waktu malam cuma sekian, khatam Al-Quran tuh sekian jam. Gak masuk akal, Beb. Ini cerita kebohongan-kebohongan para sufi ini takhayul ini khurafat ini. Mas, kalau ngitung jangan pakai kalkulator. Orang ngitung pakai kalkulator tuh keliru. Ada orang punya uang 200 juta, padahal bangun rumah harga 1 miliar. Kok bisa? Uangnya 200 juta, itu ongkos bangun rumahnya 1 miliar. Kok iso 200 juta cukup? Gimana nih kalkulatornya nih bagaimana? Beb, jangan ngomong begitu, Beb. Beli saya bukti, fakta-fakta, dalil-dalil. Ini orang-orang akhir zaman ruwet-ruwet ini loh ya. Dalil. Kalau saya nanya, kenapa kamu kamar kecil? Dalilnya mana? Mumet kamu tuh ya. Perut saya sakit, tahan. Gak ada dalil untuk kamar kecil sekarang, tahan gitu ya. Dalil, gak apa-apa lah. Memang zamannya zaman dalil, karena manusia memang manusia penuh dalil. Oke, yaitu seperti yang diceritakan dalam hadis dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Nabi Dawud alaihi salam itu membaca kitabnya ya, yang jumlahnya lebih dari 6.000 ayat, ya lebih dari 6.000 ayat. Baca kitabnya itu masang pelana kuda, belum selesai dipasang sudah khatam. Cukup enggak kira-kira baca Al-Quran selama itu? Cukup. Tapi nyatanya cukup enggak? Ini hadis Nabi yang cerita, ngomong Kanjeng Nabi ngelamun, jotos awakmu Takhayul. Ini Nabi Dawud alaihissalam, jenengan ngomong itu Nabi. Lah kenapa Rasulullah menceritakan cerita Nabi kepada kita semua? Masuknya tiruan. Kalau nggak bisa ditiru nggak diceritakan, tiruan. Ini kamu bisa. Ulama umati ka'ambiya Bani Israel, ulama umatku seperti nabi-nabi Bani Israel. Kamu bisa yang seperti itu, bisa. Kamu umat Nabi Muhammad SAW. Walaupun kualitasnya berbeda gitu kan ya. KW1, KW2, KW3 begitu loh. Tapi tetap bisa. Habib Hasan bin Shalih Al-Barr Al-Jufri 2 rakaatnya seperti itu. Ya lama sholatnya, dari ba'dal isya sampai adzan subuh. Ba'dal isya adzan subuh, ngadeg. Enggak duduk loh. Sholat sunnah duduk boleh kan? Ini berdiri. Suatu hari sakit panas. Padahal orang kalau sakit panas sampai meriang ya, itu menurut sebuah pendapat boleh meninggalkan sholat Jumat. Paham ya? Diganti sholat zuhur, tidak wajib sholat Jumat karena dia sakit. Sakit panas diselimutin sama anaknya, menggigil gitu kan, diselimutin. Selimutnya itu 3 lapis. Lapis 1 masih menggigil, lapis kedua masih menggigil, lapis ketiga menggigil. Dipegang panasnya itu tembus dari 3 lapis. Sudah diselimuti 3 selimut masih panas. Berarti demam tinggi atau demam rendah ini? Dokter yang paham ya, demam yang sangat tinggi. Begitu tiba jamnya sholat malam, Ba'dal isya itu enggak langsung habis isya ya, jamnya sholat malam tiba. Habib Hasan berkata kepada anaknya, tolong ambilkan air untuk wudhu, dibawa ke kamar. Air untuk wudhu. Terus beliau pegang tangan, angkat tangannya, nepuk pahanya dan agak keras, dicaples dengan tangannya. Beliau nepuk pahanya sendiri dengan keras. Gumi ya nafsu, wahai jiwa nafsu yang buruk, ayo bangun, jangan malas, ayo bangun, jangan malas. Dalam keadaan sakit begitu, beliau bangun, wudhu, kemudian Allahu Akbar, sholat malam 2 rakaat, tetap sama seperti hari biasanya. Kalau kita redok greges titik, greges gak apa-apa. Ini rohsoh dari Rabbul Alamin, gak apa-apa, beda semangat. Ya beda semangat, himmahnya berbeda. Itulah Habib Hasan bin Shalih Al-Barr Al-Jufri rahimahullah. Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf, semangatnya dalam menghatamkan Al-Quran, 1 hari 8 kali khatam. 1 hari 8 kali khatam, 4 di siang hari, 4 di malam hari. Itu dulu tahun 800-an Hijriah. Nah sekitar tahun 1300-an Hijriah ada yang dengar nih, ada yang dengar.
Habib itu bisa satu hari khatam 8 kali. Di kepalanya nggak ngomong nggak mungkin, nggak masuk akal, nggak begitu. Semangatnya akhirat. Kalau beliau 8 kali, aku harus lebih hebat dari beliau. Ini baru namanya orang punya semangat. Beliau 8 kali, saya mau satu hari itu 4 di siang hari, 4 di malam hari. Saya tiru dulu, kejar ya, baca Quran terus sampai sama levelnya. Alhamdulillah, saya udah bisa sama Habibnya. Sekarang saya mau kejar, saya mau lebih unggul. Akhirnya satu hari itu khatam 6 kali di pagi hari, 6 kali di malam hari. Hasilnya ketika yang ngejar ini, yang niru ini meninggal dunia, Habibnya itu meninggal dunia, jenazahnya dimasukkan ke kubur, disaksikan seluruh masyarakat. Begitu masuk kubur, belum ditimbun dengan tanah, jasadnya sudah hilang, tinggal kafannya tok. Itu mukjizat karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang hafal Al-Qur'an, banyak baca Al-Qur'an tuh, jasadnya aja nggak boleh ditimbun, kasarnya begitu loh ya. Ditunjukkan, kadang ditunjukkan sama Allah, biar apa? Biar yang hidup ngerti, oh seperti ini fadilahnya. Ya ada karomah yang ditunjukkan sama Allah ke masyarakat, biar masyarakat paham dan jadi bersemangat. Jadi bersemangat. Saya punya temen tuh di Surabaya sana, ibunya meninggal 15 tahun yang lalu. Setelah 15 tahun jenazahnya digali, makamnya dipindah ke Solo. Sudah disiapkan itu ambulan lengkap dengan perlengkapan untuk kalau aroma. Dia 15 tahun kan, jasadnya rusak dan sebagainya. Ketika digali ternyata jasadnya dan kain kafannya masih utuh. Masih utuh. Bersih kain kafannya. Saya lihat fotonya kok. Jasadnya, kain kafannya masih utuh. Saya cek amalannya apa. Oh, ternyata ahli sodako. Semangatnya sedekah itu luar biasa. Cerita-cerita tentang semangat bersedekahnya hebat. Allah kasih kelebihan di situ. Dijaga tubuhnya dari hal-hal yang tidak baik di alam kubur. Ini semangat kita kemana ya? Semangat orang itu beda-beda. Tidak bisa kita paksakan, tapi bisa dilatih. Nah, kisah-kisahnya para wali ini kalau kita ceritakan terus akan membangkitkan semangat. Kemudian Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi rahimahullah, ayah dari Habib Ali Habsyi, Sayyidul Maulid Simtud Duror, yang anaknya bernama Habib Husain, itu gurunya Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi salah satu guru Mbah Hasyim Asy'ari itu Habib Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Nah, Habib Muhammad ini salah satu mujahadahnya, semangatnya dalam mencari ilmu. Beliau itu saking semangatnya cari ilmu, kalau tiap saat tuh baca kitab. Nah, kalau malam kadang datang ngantuk, ya malam datang ngantuk. Kalau kita baca buku itu cari ngantuk, betul ya? Gak bisa tidur, ambil buku biar ngantuk. Habib Muhammad bin Husain kalau baca buku ngantuk, beliau ambil kayu, sudah siapkan kayu, ranting gitu, kayunya itu dibakar sampai keluar asapnya, kemudian asapnya digunakan untuk mengasapi mata beliau. Sampai perih dan keluar air mata, melek meneh. Ini boleh Anda tiru kalau Anda pengen menirunya. Wih, perdes beb, ngantuk turu wae beb ya. Nah, ini semangat kasur, bantal, guling ya begitu. Nah, ini himmahnya, semangatnya cari ilmu seperti itu. Sampai guna membiayai ya belajarnya, semangatnya gimana? Jual kayu bakar. Habib ini ulama pergi ke hutan di Mekah itu seperti apa toh? Perkebunan kurma, carinya juga susah di masa itu. Kemudian cari kayu bakar yang boleh diambil itu dikumpulkan, dijual di pasar. Hasilnya itu untuk membiayai beliau hidup sehari-hari dan cari ilmu. Semangatnya seperti itu. Nah, kalau kita dengar semangatnya orang-orang soleh, kaum solihin seperti ini, di mana semangat kita? Jauhnya luar biasa. Ikhwani rahimakumullah. Terakhir. Terakhir ini tentang Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu, closingnya. Nanti kita akan gabungkan dengan tujuan saya ambil tema ini, ya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah itu pernah berkata, saya pernah pengen jadi pejabat, maka Allah jadikan saya pejabat. Setelah saya jadi pejabat, saya pengen jadi khalifah, maka Allah pun jadikan saya khalifah. Nah, setelah jadi khalifah, saya pengen masuk surga. Nah, ini saya berharap Allah kasih saya surga. Dan luar biasa, ternyata beliau khalifah
yang adilnya luar biasa, Umar bin Abdul Aziz. Artinya apa? Kalau kita punya keinginan, jangan keinginan kita tuh dibatasi oleh kemampuan kita, jangan mau. Ini kebanyakan setan tuh yang bisikkan. Contoh ya Mas ya, contoh. Jenengan kok hati tiba-tiba kertek pengen berangkat haji, kuat gitu ya, himmah, ada semangat, berangkat haji, semangat kuat. Itu setan langsung ngomong, kamu belum daftar, duit gak ada, pengangguran, pengen haji, ngimpi, betul kan? Wake up, bangun, sadar, bangun, gak sido, sadar, gak jadi pengen, itu bukan sadar, tambah lali nih. Tambah lalai. Masih ingatkan kisah saya? Duit gak ada, semangat berangkat haji muncul. Apa mikir duit? Enggak. Semangat berangkat, belum daftar. Cuman kurang 2 bulan. Ya kurang 2 bulan. Nyatanya tahun kemarin berangkat enggak? Alhamdulillah berangkat. Pakai duit? Enggak. Bahkan dikasih duit. Nah, kalau Anda pengen misalnya ya, pengen hati kok kuat berangkat umroh, jangan lihat duit, jangan lihat gak punya ini, jangan. Allah ngasih pengen dalam hati itu karunia dari Allah itu. Pengen itu karunia dari Allah. Kalau kemudian Allah kasih pengen, himmah, ini hadiah dari Allah, semangat kuat bangun tahajud. Jangan katakan, oh saya ini orangnya malas, bangun malam gak bisa, kalau tidur molor, buang semua itu. Itu setan yang ngomong begitu. Keinginan yang baik ini anugerah hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang jomblo-jomblo nih, kok tiba-tiba kretek mau nikah. Masya Allah. Mau Mas? Alah kretek aja gak ada jenengan. Kok kretek ada apa semangat di hati mau nikah. Jangan kemudian aku belum kerja, aku begini, gak akan nikah kamu. Itu setan. Begitu kretek hati kok pengen nikah, kuat, lapor sama orang tua nomor 1, Pak Bu, hati saya mantap mau nikah, doakan ya Pak Bu ya. Duit urung ono, kerjaan gue ono, lah makanya Bu doakan Bu. Gimana caranya saya di hari yang pas, tanggal yang pas, tahun yang pas, bulan yang pas, duitnya juga pas, semuanya pas, istrinya pas. Masya Allah, itu semangatmu akan membuat orang tuamu berubah. Semangat akan berubah. Ini semangat yang luar biasa itu akan menghasilkan sesuatu. Nah biasanya orang terjegal dengan pikirannya, terjegal dengan apa yang dilihat mata. Semangat itu menembus apapun. Jangan mau kamu bentengi, batasi, hijab dengan pikiran-pikiran yang enggak benar. Halo, sudah jelas? Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus bisa membuka pemikiran atau merubah pola pikir kita dalam menyikapi hidup. Seseorang yang semangatnya terikat dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah memasuki samudera yang tak bertepi. Ia akan mendapatkan apa yang dicita-citakannya, meskipun cita-citanya teramat tinggi dan tubuhnya lemah. Semangatnya tersebut akan mengantarkannya untuk memperoleh sesuatu yang tidak dapat digapai oleh tubuhnya yang lemah dan kekuatannya yang lemah. Semoga barokah dan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.